Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Sebelum kelahiran negara bangsa bernama Indonesia, sudah ada sebuah kerajaan di Nusantara yang sangat hebat bernama Majapahit. Maka ingatan kita langsung tertuju pada seorang patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya. Ia berjanji tidak akan berhenti berlara lapa atau berpuasa sebelum bisa mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sejarah yang dihubung kaitkan dengan sastra merupakan suatu sudut pandang seseorang yang membuatnya, bahkan sangat tergantung dengan motivasi pembuat itu sendiri. Hal ini berkaitan pula dengan kepentingan masing-masing dalam membuat sejarah dan karya sastra tersebut. Mungkin ini pula yang terjadi dengan Majapahit, sebuah kerajaan maha besar di suatu mandala masa lampau. Kekuasaannya membentang luas hingga mencakup sebagian besar wilayah Asia Tenggara pada masa sekarang. Selama ini, upaya pemahaman karya sastra dan sejarah seakan melupakan beragam bukti arkeologis, sosiologis, dan antropologis yang berkaitan dengan Majapahit, yang jika dicerna dan difahami secara arif, akan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Gajah Mada pada waktu pengangkatannya mengucapkan sumpah palapa, yakni ia baru berhenti berpuasa berlara lapa atau justru akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang merupakan kenikmatan duniawi jika telah berhasil menaklukkan Nusantara. Kitab Pararaton menyatakan bahwa selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa. Meskipun sejumlah orang yang meragukan sumpahnya, Patih Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Berdahulu, Bali dan Lombok pada tahun 1343, Palembang, Swarnabumi, Sriwijaya, Temiang, Samudra Pasai, dan negeri-negeri lain di Swarnadwipa atau Sumatera telah ditaklukkan. Lalu Pulau Bintan, Tumasik atau Singapura, Semenanjung Malaya, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, dan Sampit. Banyak pula yang bertanya, apakah memang Gajah Mada beragama Islam? Seorang peneliti bernama Vidi Edi Deiri tidak mengulas hal itu dalam novelnya secara langsung, melainkan menyisipkan dalam beberapa dialog para pelaku utama dalam novel. Namun menarik pula untuk merujuk kepada penelitian dan kajian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP, pengurus daerah Muhammadiyah Yogyakarta, telah melakukan kajian ulang terhadap sejarah Majapahit. Hasil kajian tersebut diterbitkan dengan judul Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, yang pertama telah ditemukan koin emas Majapahit yang bertuliskan kata-kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu selanjutnya batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, terdapat tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang kadi atau hakim agama Islam kerajaan Majapahit. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah lambang kerajaan Majapahit berupa 8 sinar matahari dengan beberapa tulisan Arab, yakni sifat, asma, makrifat, adam, Muhammad, Allah, tauhid, dan zat. Lalu yang keempat, Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, besar kemungkinan seorang muslim. Beliau adalah cucu dari Prabu Guru Dharma Siksa, seorang raja Sunda sekaligus ulama Islam Pasundan, sedangkan neneknya merupakan seorang muslimah keturunan penguasa kerajaan Sriwijaya. Lalu selanjutnya, Patih Gajah Mada sebagai patih kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapa juga seorang muslim. Nama aslinya adalah Gajah Mada. Setelah mengundurkan diri dari kerajaan, Patih Gajah Mada lebih dikenal dengan sebutan Syekh Mada oleh masyarakat sekitar. Pernyataan ini diperkuat dengan bukti fisik, yaitu pada nisan makam Gajah Mada di Mojokerto terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu selanjutnya yang keenam, bahwa pada tahun 1253 Masehi, tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Timur Tengah pun berada dalam situasi konflik yang tidak menentu. Terjadilah eksodus besar-besaran atau pengungsian kaum muslim dari Timur Tengah
Mereka menuju kawasan Nuswantara atau Nusantara yang kaya akan sumber daya alamnya. Mereka menetap dan melanjutkan keturunan yang sebagian besar nantinya menjadi penguasa kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk kerajaan Majapahit. Fakta tersebut menjelaskan bahwa Gajah Mada dan kerajaan Majapahit besar kemungkinan sudah menganut agama Islam. Bukti koin emas yang merupakan sebuah alat pembayaran resmi yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan, maka sungguhlah mustahil jika dikatakan bahwa sebuah kerajaan Hindu memiliki koin yang bertuliskan kalimat tauhid, sebagaimana juga batu nisan yang menandakan bahwa agama Islam merupakan agama resmi kerajaan tersebut. Tidak mungkin pula sebuah kerajaan non-muslim menggunakan lambang resmi bertuliskan kata-kata Arab dan Al-Quran. Selain itu, meskipun Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana dalam bahasa Sanskerta, hal ini tidak lantas menjadikan seseorang itu otomatis pemeluk Hindu. Gelar seperti ini masih digunakan oleh raja-raja muslim Jawa zaman sekarang seperti Hamengkubuwono dan Paku Alam. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasan pada masa Patih Gajah Mada, bahkan kekuasaannya sampai ke Semenanjung Melayu, Malaka atau Malaysia. Membaca draft novel misteri Gajah Mada Islam karya Vidi, kami seolah-olah terlibat dengan masa lalu pada sebuah kerajaan yang dibingkai dalam warna kemegahan dan kekuatan penyebaran Islam. Vidi Edi Dere berhasil membawa pembacanya hanyut dalam dialog, gerakan dan tingkah laku tokoh dalam novelnya. Sebagai pembaca, kami dibawa ke masa lalu yang megah dengan kekuatan agama Islam sungguh-sungguh ditonjolkan. Paling tidak, pembaca akan mempunyai kekuatan diri tentang penyebaran dan ketaatan penganut agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang maha benar. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumati.